Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Udah lama nih nggak upload, ya kan? Udah sampai ada kali 6 bulan ya. Cuman kemarin terakhir tim kita upload ya, yang pengawasan KIES di Morowali. Oke, menemani saya berangkat menuju Jakarta walaupun hari Sabtu nih ya, sambil jalan-jalan. Dan kalian juga jangan lupa puasa karena hari ini sudah puasa yang ketiga, ya nggak kerasa sudah puasa ketiga di bulan Ramadan. Oke, jadi pada tema video kali ini saya ingin mengangkat tema ada 2 cara untuk menjadi kaya di teknik sipil ya. Gimana sih caranya menjadi kaya di teknik sipil? Oke, ikuti video saya ini. Cekidot. Oke, ada 2 cara untuk menjadi kaya ya di teknik sipil ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ya dulu kuliahnya di teknik sipil, ada 2 cara untuk menjadi kaya. Yang pertama, menjadi seorang profesional. Profesional di sini bisa jadi tenaga ahli, bisa jadi freelance, bahkan bisa jadi karyawan ya. Jadi nggak salah kalau misalkan karyawan itu kita sebut profesional karena mereka memang berlandaskan kemampuan keprofesionalisasiannya ya. Jadi kemampuan mereka ya bisa menjadi tenaga ahli. Misalkan ada proyek kita menjadi tenaga ahlinya. Yang pasti namanya tenaga ahli sudah pasti harus memiliki sekarang namanya SKK atau dulu namanya SKA. Jadi sertifikat keahlian. Kalian ahli apa? Ahli struktur bangunan gedung, ahli struktur jembatan, ahli dermaga, ya, bahkan ahli manajemen konstruksi dan sebagainya. Jadi, menjadi seorang profesional itu bisa membuat kita kaya di teknik sipil, ya, menjadi tenaga ahli. Atau juga bisa jadi menjadi freelance. Nah, freelance ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan tenaga ahli, tidak punya PT, tidak menjadi karyawan. Kalau bahasa kerennya itu self-employee, ya. Jadi dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dia mengatur untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia masuk ke dalam suatu organisasi di proyek, misalkan ada proyek desain atau proyek pembangunan, dia harus menjadi bagian dari tim tersebut, ya. Lalu ada juga profesional yang kita sebut karyawan. Karyawan di sini bisa jabatannya tinggi ya. Direktur pun karyawan. Kalau misalkan dia bekerja untuk orang lain, ada lagi yang pemiliknya yang di atasnya, ada business owner-nya ya. Itu kita bisa sebut sebagai profesional. Oke, nah karyawan di sini, direktur termasuk itu karyawan kalau misalkan dia bekerja untuk business owner, pemilik perusahaan tersebut ya. Nah, tidak ada salahnya menjadi karyawan. Saya sebutkan tadi ya, bahwa baik itu profesional menjadi tenaga ahli, menjadi freelance, ya, menjadi karyawan. Ini pun gajinya sangat luar biasa, apalagi kalian expert ya. Contohnya di tempat saya juga di PT KIES Nusantara Konsultan itu ada tim kita itu ya gajinya ibaratkan ya itu minimal ya, itu ada yang satu orang itu minimal di 30 juta ya, bahkan lebih ya, tergantung dari bisa menghandle proyek per bulannya berapa gitu. Dan nilai itu saya rasa lumayan fantastis karena sekelas karyawan kalau misalkan gaji sudah segitu, itu kan artinya memang dia punya value yang bisa dia ibaratkan dalam tanda petik dikontribusikan atau dijual di perusahaan ya. Nah, 30-40 juta gajinya, bahkan kalau misalkan sama yang lain-lain itu bisa mungkin sampai 50 juta itu per bulan. Luar biasa kan? Gaji manajer aja di Jakarta saya rasa belum sampai segitu ya, kecuali perusahaan-perusahaan internasional atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, sudah tua gitu ya, atau ya korupsi lah karyawannya gitu ya. Kalau ini kan benar-benar ya bekerja karena expertise ya, jadi tidak ada salahnya dan bisa menjadi kaya
karena gaji besar otomatis kalau bisa memanage keuangan dengan baik ya, bisa punya rumah ya, bisa punya mobil juga ya. Nah, dan juga bisa kemana-mana lah intinya ya. Intinya dengan gaji besar aksesnya semakin besar ya. Oke, sekarang yang kedua, menjadi pengusahanya ya. Tadi menjadi profesional, ada breakdownnya. Lalu menjadi yang kedua adalah menjadi pengusahanya. Jadi dua cara menjadi kaya di teknik sipil itu ada dua, menjadi seorang profesional atau menjadi seorang pengusaha. Nah, menjadi pengusaha ini berarti kita memiliki bisnis. Di teknik sipil bisnisnya lumayan banyak. Ada bisa menjadi developer, bisa menjadi konsultan ya, bisa menjadi kontraktor. Nah, developer, konsultan, kontraktor juga ada banyak breakdownnya ya, ada banyak jenisnya. Misalkan kayak saya konsultan multidisiplin ya, karena kalau misalkan saya hanya fokus di satu area bisnis, maka akan sulit untuk kita berkembang. Misalkan saya hanya fokus ke struktur, agak sulit sepertinya. Jadi saya fokus di banyak ya, jadi multidisiplin konsultan. Jadi kita bisa arsitek juga, kita bisa mechanical, electrical, plumbing ya, kita bisa survey investigation, soil investigation, kita juga bisa pengukuran ya, geodesi dan sebagainya, banyak ya. Itu kita multidisiplin. Nah, menjadi business owner ini tidak mudah. Menjadi seorang pengusaha tidak mudah memang. Tidak seperti tadi yang pertama menjadi profesional. Business owner tidak memikirkan dirinya sendiri. Tidak seperti profesional, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia tidak punya karyawan. Kalau pengusaha, apalagi di teknik sipil, dia punya karyawan, dia punya tim yang harus di cover tiap bulan ya, tiap bulannya, tiap hari bahkan, karena untuk operasional. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Tidak mudah menjadi seorang pengusaha, juga tidak mudah menjadi seorang profesional ya. Jadi profesional itu bagus, menjadi seorang pengusaha itu lebih bagus karena bisa menjadi infrastruktur rezeki banyak orang. Oke. Menjadi pengusaha apalagi sekarang nih, waduh ya, bulan puasa, bentar lagi THR ya. Habis THR, akhir bulan gajian lagi. Habis gajian lagi, libur ya kan, libur, gajian lagi tuh habis libur. Nah, itu tuh ya kan. Jadi hampir 3-4 kali bayar tuh, dan operasional lumayan, apalagi karyawannya banyak. Seperti kami, Kies itu sudah sekitar 35 karyawan ya, belum sama keluarga-keluarganya juga. Kita itu biasanya memang ada yang kita kasih THR juga gitu ya, selain dari tim kita atau karyawan kita yang ada di perusahaan gitu. Nah, itu makanya itu pengusaha itu harus berpikir lebih maju ya daripada seorang profesional. Banyak tanggungan lah intinya ya. Kalau profesional mungkin bisa bicara teknis saja ya. Kalau pengusaha itu ada dua, non teknis dan teknis. Teknis dan non teknis ya, ada dua cakupan yang harus dipelajari. Kalau profesional ya ngomongnya ya teknis saja gitu ya, tidak ngomongin masalah lain-lain seperti misalkan masalah administrasi, masalah keuangan yang lebih dalam seperti pengusaha. Kalau pengusaha sampai mikirin pajak juga ya, walaupun profesional ada pajaknya ya, PPH, tapi pengusaha ada PPN, ada PPH, dan itu benar-benar harus muter otak tuh ya. Jangan sampai nih pajak kita di maling lagi nih sama bapaknya Mario katanya. Nah, itu juga. Nah, itu dia ya. Itu kita bayar pajak tiap bulan ratusan juta ya, dimakan sama orang pajak yang tidak bertanggung jawab ya. Kita aja nggak kebeli Rubicon ya, kebelinya Mercy ya, dia kebeli Rubicon dari pajak kita. Bayangin aja tuh, apa nggak kejam tuh orang ya. Oke. Iya. Oke, itulah pilihan ya, dua pilihan teman-teman untuk menjadi kaya ya. Kaya di sini ya, kalau kita masih hidup di dunia ya kayak harta lah ya, kita sebut lah ya kayak harta ya, bisa mendapatkan akses lebih luas gitu kan. Nah, punya banyak duit lah ini ya gitu ya. Ya. Namun balik lagi ya, tergantung orangnya. Ada yang menjadi seorang profesional dia sangat kaya, ada juga yang menjadi pengusaha dia juga biasa-biasa aja ya, cukup gitu, karena dia nggak bisa mengatur dan juga dia tidak bisa mengembangkan dirinya ya. Tergantung lagi, balik lagi ke orangnya. Apapun itu, yang penting kita cari duit halal ya. Kalau misalkan kaya karena korupsi, untuk apa ya, kayak pejabat-pejabat itu, pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab korupsi dari pajak
ya, korupsi dari ngemplang proyek dan sebagainya itu tidak dibenarkan. Jadilah para profesional, pengusaha yang dalam mencari hartanya itu tidak hanya melihat dari banyaknya, tapi dari berkahnya, ya. Itu ya. Jadi kita pun kalau misalkan kita duitnya banyak, ya, kita mau kayak ibaratkan pamer-pamer juga nggak masalah, ya. Kalau kayak pejabat-pejabat gitu pamer kan tanya nih, misalkan dia gaji cuma 4 juta, 6 juta, 8 juta, ya, tapi pamer, ya, pamer-pamer tas-tas branded, tapi gaji kecil kok bisa gitu kan. Kalau kayak kita misalkan profesional, pengusaha, ya, duit halal, bayar pajak segala macam, kita nggak takut, ya kan. Ini kayak saya nih, ya, misalkan ya, bawa mobil Mercy gini, saya video-videoin nggak masalah karena saya bayar pajak, ya kan. Mau gimana juga, ya kan. Kalau misalkan coba yang pekerjaannya berhubungan sama negara, itu kan dari awal dia harus sudah tahu itu pengabdian, gitu kan, pilihan. Tidak bisa dia jadi kaya gitu, kecuali korupsi gitu kan. Nah, kalau misalkan dia punya usaha lain tuh beda ceritanya. Tapi kan kalau udah punya usaha, ya janganlah jadi pejabat negara gitu kan. Alright, itulah kira-kira 2 cara untuk menjadi kaya di teknik sipil, ya. Saya doakan teman-teman semuanya sukses, ya, menjadi kaya supaya bermanfaat, banyak sedekah bagi orang lain, ya. Oke, demikian video saya. Tunggu video saya selanjutnya karena saya sudah jarang upload. Kayaknya sekarang ini saya lagi semangatnya upload. Insya Allah ini konsisten, ya, ke depannya. Dukung saya terus dengan caranya subscribe, klik tombol warna merah, ya, subscribe, dan juga jangan lupa share, like, ya, video saya agar yang lain juga bisa menikmati video saya ini, ya. Oke, baik teman-teman, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.